Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak dan kerajinan bahan limbah keras. Kerajinan bahan lunak adalah suatu kerajinan yang bahan dasar pembuatannya bersifat lunak, baik alami maupun buatan. Contoh bahan lunak alami itu terdiri dari tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur, tisu, folklor, clay. Lunak buatan adalah bahan yang terbuat dari kimia atau buatan manusia. Contohnya ada kerajinan gips, lilin, sabun. Sedangkan fungsi dari pengemasan itu sendiri adalah melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk dan meningkatkan efisiensi. Kerajinan bahan limbah keras. Cara mengolah kerajinan limbah keras di masyarakat itu ada menggunakan sanitasi, pembakaran, dan penghancuran. Sanitasi adalah metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Pembakaran, sampah dibakar di dalam alat insinerator, sedangkan penghancuran dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Penggolongan hasil limbah keras dijadikan bahan baku kerajinan dilihat dari kondisi wilayah, daerah pesisir laut, daerah pegunungan, daerah pertanian, dan perkotaan. Contoh daerah pesisir pantai itu contohnya cangkang kerang, tempurung kelapa, sisikan, dan tulang ikan. Daerah pegunungan itu limbah kayu pinus dan kayu kampar. Daerah pertanian itu tulang sapi, kerbau, kambing ikan. Sedangkan daerah perkotaan itu pecahan kaca, pecahan keramik, plastik bekas. Kerajinan bahan limbah keras organik contohnya adalah kerajinan tempurung kelapa. Daerah yang dikenal daerah produsen tempurung kelapa adalah Sulawesi Utara. Alat pembuatan kerajinan tempurung kelapa adalah amplas, gergaji, dan besi. Contoh kerajinan tempurung kelapa adalah penutup lampu, nampan, asbak, piring, garpu. Kerajinan limbah cangkang kerang merupakan produk terbaik yang dihasilkan dari perajin Indonesia. Salah satu negara asing yang menjadi pesaing bisnis kerang Indonesia adalah Vietnam. Proses pengolahan cangkang kerang itu meliputi yang pertama cangkang dipilah-pilah, dicuci menggunakan air, dikeringkan dengan pengering, dan kemudian cangkang kerang dibuat menjadi produk kerajinan sesuai desain yang telah dibuat. Alat pembuatan kerajinan kerang itu meliputi amplas, kikir, lem tembak. Kerajinan limbah sisik ikan. Limbah ikan berupa sisik ikan itu digunakan sebagai kerajinan. Contoh sisik ikan yang sangat kokoh dan tebal adalah ikan kakap, karena dibandingkan dengan ikan mas dan mujair, sisik ikan kakap lebih tebal. Cara mengolah sisik ikan untuk dipakai menjadi produk kerajinan adalah yang pertama, sisik ikan direndam 2 jam, kemudian sisik ikan direndam menggunakan air jeruk, kemudian diberi warna, tapi dalam pewarnaan harus diperlukan kehati-hatian. Pewarna yang digunakan adalah pewarna wantek atau cat tekstil pada panci dan masukkan sisik ikan, kemudian setelah beberapa saat matikan kompor, tiriskan ikan dan dikeringkan. Alat pembuatan kerajinan limbah sisik ikan meliputi tang, panci, spatula, dan kompor. Produk kerajinan dari bahan limbah sisik ikan meliputi peniti, bros, kawat, anting. Kerajinan limbah tulang ikan. Tulang ikan merupakan limbah perikanan yang sudah didapat di daerah pantai, pasar ikan, dan restoran seafood. Produk kerajinan tulang ikan sudah mulai menyenangi produk kerajinan karena unik, menarik, dan ramah lingkungan. Bahan pembuatan kerajinan dari limbah tulang ikan meliputi lem power, semprotan pewarna, dan tulang ikan itu sendiri. Alatnya adalah amplas, gergaji, besi, lem tembak. Produk kerajinan contohnya dapat digunakan untuk hiasan dinding, miniatur kendaraan, dan beberapa miniatur aksesoris yang lain. Demikian pertemuan daring hari ini. Ada latihan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pembakaran dan penghancuran. Yang kedua, sebutkan limbah yang dihasilkan dari daerah pesisir pantai, perkotaan, dan pertanian. Yang ketiga, sebutkan daerah yang memproduksi kerajinan limbah tempurung kelapa. Kemudian yang keempat, alat yang digunakan untuk membuat kerajinan limbah keramik. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada tersebut di buku mapel prakarya, kemudian difoto dan kirimkan di Google Classroom untuk kelas 8A ke Google Classroom Mami, 8B dan C di Google Classroomnya Bularas, dan 8D dan E Bu Sri Utami. Demikian tugas daring ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.